bagi sertifikat, bagi tanah di beberapa daerah, tetapi ketika 74% negeri ini tanahnya, hutannya dimiliki oleh kelompok tertentu, seolah dibiarkan. Ya dosa aku banyak juga kok. Ya sudahlah, diam aja lah. Yang lalu-lalu kita lihat ke depan. Tapi jangan main-main. Main-main, ya kita pun bisa cari bersama memang mau siapa. Selamat malam, dua sisi kita mulai. Dalam 2 hari terakhir kita mendengar ada 2 pentolan negeri ini yang berbicara dan kemudian banyak orang mengomentari. Yang pertama, Pak Amin Rais menyebut Pak Jokowi, presiden kita, ngibul. Kemudian dibalas oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, awas saya cari dosanya. Kita perbincangan malam hari ini. Saya ingin komentar pendek dari pernyataan 2 petinggi atau 2 politisi hebat atau 2 orang hebat di negeri ini. Saya mulai dari sebelah kanan, Bung Ahmad Baidowi, Wasekjen atau politisi P3. Ya. 1 kalimat pendek tentang apa komentar Anda terhadap gunjang-ganjing ini? Kaget sih. Kaget, Anda kaget. Bagaimana dengan Atria Dahlan? Saya prihatin. Prihatin. Ini politisi PDIP dan politisi P3. Bagaimana dengan politisi PAN? Komentar Anda pendek. Iya, Pak Amin itu kan selalu mengikuti sunatullah. Jadi beliau itu memberikan peringatan. Peringatan. Ya. Bagaimana dengan Ahmad Riza Patria, politisi Gerindra? Jangan baper lah. Jangan biasa aja. Kaget prihatin, jangan baper. Ya ini perhatian lah gitu ya. Kita lihat tayangan berikut ini. Karena hal itu tentu saja mengguncang banyak orang. Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais kembali melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan Jokowi. Amin menilai jika program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan program pembohongan. Tak hanya itu, Amin juga mengkritik pemerintahan Jokowi yang dinilainya memberi angin bagi kebangkitan PKI. Kenapa rezim ini itu berikan angin yang amat sangat jelas bagi kebangkitan PKI. Jadi penghiburannya kita harus waspada. Bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi tanah di beberapa daerah, ya, sekian hektar. Tetapi ketika 74% negeri ini tanahnya, hutannya dimiliki oleh kelompok tertentu, itu malah seolah dibiarkan. Seolah tak terima dengan kritik yang dilontarkan Amin Rais, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara. Bahkan Luhut mengancam akan membeberkan dosa-dosa mantan ketua MPR ini di masa lalu. Yang senior itu bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya dikibulin? Dari dulu juga dibagi ngasih sertifikat itu, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat dan banyak. Lah salahnya di mana? Jadi asbun aja. Jadi jangan bilang bahwa kita pro PKI, apanya pro PKI? Di mana pro PKI? Dan lumpas PKI saya pun itu lumpas PKI kok. Ya dosa aku banyak juga kok. Ya sudahlah, diam aja lah. Yang lalu-lalu kita lihat ke depan. Tapi jangan main-main. Main-main, ya kita pun bisa cari bersama memang mau siapa. Ya, kita tentu berharap rakyat dapat melontarkan kritik dengan bijak. Di sisi lain, pemerintah sepatutnya juga tidak alergi terhadap kritik, apalagi sampai mengancam balik kaum oposan dengan kewenangan yang dimilikinya. Pemirsa, pernyataan tadi membuat kita ingin bertanya-tanya, sebetulnya apa yang terjadi di antara 2 tokoh tersebut? Karena menjadi sangat penting publik mendapatkan penjelasan berkaitan dengan latar belakang dan pernyataan itu sendiri. Bung Atria Dahlan, Anda menyebut Anda prihatin terhadap Pak Amin Rais atau prihatin kepada Pak Luhut? Iya, saya sedih, prihatin, kecewa. Pak Amin Rais itu tokoh, termasuk juga tokoh yang saya kagumi. Tapi saya sayangkan Pak Amin ini harusnya paham yang namanya
reforma agraria. Paham yang namanya sudah lama kita punya undang-undang pokok agraria yang di dalamnya mensyaratkan bahwa tanah itu berfungsi sosial. Yang dilakukan Pak Jokowi kemarin adalah melakukan land reform, menata ulang ini kepemilikan, ya, penguasaan, pemanfaatan aset yang namanya tanah, yang namanya air, yang namanya juga udara di atas tanah. Ini yang bagiannya. Intinya apa dari land reform itu adalah redistribusi aset. Aset itu harus punya manfaat. Tanah itu harus berfungsi sosial. Tidak boleh satu orang menguasai banyak bidang tanah. Dan juga satu orang pun minimal harus kita kasih tanah seberapa agar dia bisa memanfaatkannya untuk kehidupan dan hidup. Jadi kesimpulannya, Pak Amin Rais dengan mengatakan Pak Jokowi ngibul, itu dia tidak punya data atau dia asal ngomong? Nah, saya ingin katakan tadi bahasanya ini kok negara tidak tahan sama kritik. Bedakan antara hate speech, bedakan antara berita bohong dengan yang namanya kritik. Kalau ini ranahnya sudah memasuki yang namanya kita katakan berita bohong. Apa yang dilakukan? Kita ini ya, kita melakukan redistribusi aset dari 2015, kemudian 2016, 2017 5 juta bidang tanah, sekarang kita canangkan 7 juta bidang tanah, mau kita extend 8 juta bidang tanah. Nggak ada kaitannya sama mau pemilu. Dari awal sudah kita lakukan itu. Dan tidak hanya sampai di situ, kita juga melakukan yang namanya akses reform. Bagaimana setelah diberikan tanah, tidak hanya sertifikatnya terbit, tanahnya diberikan, tapi ruang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat kita berikan. Bagaimana pemberian fasilitas kredit, pertanian, jadi bibit dan sebagainya. Dan ini hate speech sebenarnya. Jadi ini betul-betul yang kita katakan ya, hate ini speech. Berita bohong. Layak dijewer. Bukan hanya layak dijewer. dosanya. Sayangnya kita bisa saja melakukan proses penegakan hukum, tapi masih kita hormati, kita masih memberikan ruang waktu kepada Pak Amin ya untuk lebih bisa bijaksana lagi dalam mengeluarkan pendapat. Komentar Anda? Berita bohong. Pilihan katanya itu loh, kenapa harus menggunakan kata ngibulin segala? Begini, kalau soal pilihan kata, mungkin kita yang muda-muda kadang terlalu tinggi melihat diri kita begitu, sehingga mengatakan Pak Amin pilihan katanya begini. Tapi kalau kita lihat Gus Dur itu juga cukup nyeleneh juga kan, pilihan katanya juga nyeleneh, tapi nggak masalah gitu. Bu Mega malah pilihan katanya lebih banyak diamnya, tapi juga itu nggak masalah. Karena apa? Karena tokoh-tokoh seperti Pak Amin, Bu Mega, Gus Dur, mereka itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu bangsa kita. Dan dengan apa yang beliau sampaikan, Pak Amin dengan pilihan kata-katanya itu, Gus Dur dengan di luar out of the box-nya itu, Bu Mega dengan kediamannya itu, itulah yang membawa bangsa kita ke dalam alam demokrasi sehingga kita jadi bebas berbicara sekarang. Yang memberi kesempatan kepada orang-orang termasuk seperti Pak Jokowi untuk bisa jadi presiden. Kalau seandainya ya tokoh-tokoh seperti Gus Dur, Pak Amin tidak memimpin gerakan langsung, Bu Mega tidak dengan kekehannya memimpin PDIP walaupun ditekan oleh rejim Pak Harto, ya. Kalau seandainya itu tidak dilakukan, mungkin tidak ada kesempatan buat orang seperti Pak Jokowi akan jadi presiden, tidak ada kesempatan buat orang Pak Luhut menjadi menteri, Termasuk tidak kita ada kesempatan buat kita, dan mungkin TV One tidak pernah ada karena tidak ada kebebasan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah tokoh-tokoh seperti beliau itu dengan kekhasannya masing-masing itu sudah membawa bangsa kita menjadi seperti sekarang ini. Karena kekhasan itu Anda minta excuse bahwa Pak Amin Rais boleh kayak gitu tuh. Ya seperti kita memberikan maaf kepada Gus Dur dengan segala keunikan beliau, kita juga memberikan maaf kepada Bu Mega dengan segala keunikan beliau. Jadi artinya justru dengan keunikan Pak Amin inilah beliau bisa membawa perubahan rejim dari jangan-jangan dengan kekhasan itu dia hendak menutupi bahwa dia nggak punya data, cuma bukan. mendorong Pak Jokowi seperti itu. Kekhasan Pak Amin itulah yang kemudian dipakai untuk memberikan peringatan sekarang kepada Pak Jokowi. Jadi yang dimaksud oleh Pak Amin adalah, oke, kalau soal memberikan sertifikat itu kan memang itu tugas negara, ya. Tapi
saya pribadi mengapresiasi bahwa Pak Jokowi mempercepat pemberian sertifikat itu. Karena dulu-dulu memang lambat. Anda mengapresiasi? Saya mengapresiasi. Pak Amin tidak tapi? Beliau mengapresiasi ya bahwa itu dipercepat ya pemberian sertifikat itu, walaupun kita tahu juga bahwa sebenarnya realisasinya kan masih jauh dari targetnya Pak Jokowi sendiri kan, faktanya kan realisasinya percepatan sertifikat itu. Tapi itu isu lain ya. Namun Pak Amin pingin bahwa kita jangan hanya di permukaannya saja, ya jangan hanya permukaan saja. Lihat kepada the crux of the problem, inti masalahnya. Inti masalah. Anda bisa menerima penjelasan itu, Bung Arteria? Belum Anda. Saya hanya menyayangkan gitu. Justifikasinya saya katakan tidak tepat. Ya, pengakuan salah itu harusnya kan diakui. Kalau bicara maaf, tentunya kami kan memaafkan. Semuanya kan ruang pada pintu maaf itu kita buka seluas-luasnya. Enggak, ini bukan tapi pengakuan salah. Kalau perbuatan itu dikatakan itu punya kekhasan, saya katakan itu dua hal yang berbeda, Mas. Itu kita katakan begitu. Kemudian saya juga ingin sampaikan, tadi dikatakan ini kan kewajiban negara. Dalam konteks redistribusi aset ya, tidak ada kewajiban negara. Ini ada baru dilakukan oleh Pak Jokowi. 7 presiden sudah, tapi yang bisa melaksanakan yang namanya land reform, yang di dalamnya ada inti yang namanya redistribusi aset, itu zamannya Pak Jokowi. Kenapa begitu? Sudah karena ada, tidak sebelumnya sudah ada. Tidak yang begitu masih. Tidak masih. Ya, kenapa begitu, Mas? Karena orang tidak akan mau masuk ke mengganggu comfort zone. Ini yang dilakukan Pak Jokowi kan mengganggu comfort zone. Bagaimana inventarisasi tanah terlantar, tanah-tanah BUMN diambil, yang tadinya nggak punya sertifikat dipaksakan hadirnya sertifikat, sehingga apa? Ya. Ini yang kita katakan tadi, Pak Jokowi memastikan negara hadir walaupun apa resikonya Pak Jokowi bisa dipermasalahkan secara hukum. Sebentar, sedikit aja. Yang redistribusi asetnya di mana? Apakah Pak Jokowi meredistribusi asetnya James Riyadi, tanah-tanahnya James Riyadi yang banyak sekali? Iya, saya kasih Mas, ini sedang kita lakukan. Enggak, tanah James Riyadi. Makanya Pak Riza, tolong dijelaskan. Tanah Lipo, tanah James Riyadi yang di mana yang didistribusikan ke rakyat? Mas Derajat, ya. Sumber daripada redistribusi aset itu apa? Pertama tanah terlantar. Yang kedua tanah BUMN yang diabaikan. Itu bukan redistribusi aset. Enggak dong, itu redistribusi aset. Kok enggak gimana? Redistribusi itu adalah satu aset yang dimiliki oleh satu kelompok, pihak tertentu dibagikan kepada pihak lain. Itu dalam konteks pemerataan. Kata siapa? Kata saya. Ya bukan, Mas baca undang-undangnya. Kenapa redistribusi aset itu terjadi pada saat apa? Kalau itu tanah negara, itu bukan redistribusi. Enggak, ini saya katakan, Mas. Kalau itu tanah, ini jelas kok undang-undang pokok agraria sumber tanahnya mana? Sumber tanahnya saya jelaskan. Sumber tanahnya negara kan. Namanya reform itu merestructure ulang ya kepemilikan penguasaan tanah. Apa yang di-restructure? Tanah terlantar, tanah BUMN yang tidak digunakan, lahan transmigrasi yang selama ini orang sudah menguasai, memanfaatkan, punya kebun sawit, nggak pernah diterbitin sertifikat. Tanah sengketa konflik yang dikatakan tadi, apabila perampasan yang dilakukan ini. Kemudian apabila orang atau suatu kelompok atau badan hukum yang menguasai tanah lebih daripada ketentuan undang-undang, ini semua yang diredis. Termasuk juga nama-nama yang tadi, saya juga tidak bisa memastikan apakah tanahnya Lipo atau tanahnya siapa. Tapi yang jelas, banyak pihak yang terganggu kepentingannya saat ini. Jadi tanah yang disertifikatkan itu hampir seluruhnya tanah negara. Ada yang terlantar, ada yang milik BUMN, ada yang itu kan sumber redis aset. Itu bukan tanah, mohon maaf, konglomerat yang selama ini menguasai lahan. Bukan. Kalau pemerintah punya kekuasaan, punya power, punya kewenangan, konglomerat, kau sudah kebanyakan ini menguasai tanah sekian ratus ribu hektar, sekian juta hektar, umpamanya saya nggak sebut nama ya. Bukan, ya kita tahu ada pimpinan Komisi 2 ngomongnya yang faktual. Iya, tanah di Kalbar, tanah di Lampung. Dengar dulu, tanah di Lampung, mau di mana? Mau di Riau. Iya. Semua tanah-tanah itu yang dikuasai. Sampai hari ini di Komisi 2 saja ribut. Tidak berubah. Kenapa ribut konflik? Karena tanah yang diberikan oleh BPN katakanlah 1.000 hektar, pengusaha ini menguasai 1.500 hektar umpamanya. Itu contoh yang sederhana. Itu konflik kan kita hari-hari menerima konflik ini. Itu contoh. Kalau itu yang dilakukan Pak Jokowi, kalau itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu kami bangga. Itu jadi kalau membaca kalimat apa yang disampaikan
Pak Amin harus teliti. Poinnya itu bukan pada pembagian sertifikat, tapi poinnya pada ya kan tanah-tanah yang banyak ini di Republik ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Itu dua hal yang terpisah. Jadi poinnya di situ. Dua hal yang berbeda nih. Iya, bicara ngibul. Bukan. Iya, poinnya akan kejar pernyataannya Pak artinya Amin, Pak Riza. pembagian sertifikat ini ya kan yang memang menjadi tugas pemerintah ya kan tidak bisa ya kan mewujudkan menegakkan hukum dan keadilan. Maksudnya kalau nggak pas ya jangan pakai kata ngibul gitu, maksudnya gitu ya. Oke, kita break dulu. Kita break dulu. Saya mau dengar suara Bung Ahmad Badiuni saat lagi setelah pariwara. Dua sisi berkaitan dengan situasi yang membuat banyak orang berkerut dahinya. Kembali ke dua sisi. Saya ingin dengarkan suara Bung Ahmad Badiuni karena mengatakan bahwa dia kaget. Dan terus terang saya kaget nih perbincangan di sini. Jangan-jangan kita membicarakan dua hal yang berbeda soalnya. Iya, Pak Riza bikin kita kaget. Nah, yang bikin kaget itu perbincangan yang lagi off tadi. Jadi kagetnya begini, kagetnya ada dua petinggi negeri ini terlibat di komunikasi publik yang menurut saya kurang terlalu baik. Sehingga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dan persepsi yang bermacam-macam. Siapa yang Anda maksudkan? Yang misalkan, pertama ketika Pak Amin Rais menyebutkan di dalam sebuah media, Pak Jokowi melakukan pengibulan. Itu jelas di medianya, pembagian sertifikat pengibulan. Itu kan menimbulkan makna yang bisa beragam. Padahal penjelasan di dalam artikel itu disebutkan bahwa Pak Amin mengingatkan bahwa di situ ada sekitar 74% lahan dikuasai oleh kelompok konglomerat. Nah, sebelum masuk ke situ, kita sebagai koalisi dari pemerintah sebenarnya tidak anti kritik. Kritik itu sesuatu yang biasa saja gitu. Tetapi dalam menyampaikan kritik itu harus dipaparkan dengan data-data dan bukti-bukti sehingga tidak menimbulkan misinformasi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Amin tanda kutip pengibulan tersebut ditanggapi yang respon yang spontan dari Pak Luhut yang sudah kita lihat videonya seperti itu. Yang salah. Tentu saja hati kita ini boleh panas, tetapi kepala harus dingin. Kira-kira begitu. Kaitannya dengan pembagian sertifikat apa yang saya merujuk pada media yang diperbincangkan kemarin. Pembagian sertifikat itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Sudah lama. Zaman Pak SBY itu dikenal dengan nama Prona. Sekarang PTSL. Target kita sampai tahun 2024 itu ada sekitar 126 bidang lahan yang mau disertifikat. Tahun ini ada sekitar 7 juta. Tahun besok ada 9 juta. Itu biasa saja sebenarnya program yang berkelanjutan. Cuman di zaman Pak Jokowi itu prosesnya lebih cepat. Itu satu hal. Hal yang berbeda dikatakan di situ ada 74 aset dimiliki oleh konglomerat. 74% aset berupa hutan yang menjadi lahan bisnis dalam ini menjadi perkebunan sawit dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Perlu diingat bahwa saat ini kalau tidak salah ada sekitar 2,4 juta hektar lahan itu yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, proses perizinannya itu panjang, tidak hanya di zamannya Pak Jokowi. Kita lihat misalkan ada sekitar 2,2 juta hektar perizinannya itu sudah terjadi sejak zamannya Pak SBY. Dari tahun 2004 sampai di 2014. Yang terbanyak juga justru di tahun 2009 ke 2014 terkait dengan pemberian izin lahan-lahan menjadi lahan bisnis menjadi perkebunan. Jadi pesan Anda maksudnya adalah bahwa Pak Amin Rais itu kelewatan ngomong gitu? Ya tidak juga begitu, harusnya menggunakan data dan tinggal dicek. Misalkan pada tahun 2009 ke 2014 di situ ada sekitar 1,6 juta hektar pemindahan izin 1,9 Pak sekarang. 1,9. Bukan waktu 2009 2014 yang waktu itu menterinya adalah Pak Zulkifli Hasan. Kadernya PAN sendiri orangnya Pak Amin. Kadernya Pak Amin dan ya mohon maaf masih besan Pak Amin. Zamannya PAN. Kita ingin menyatakan bahwa sebenarnya data-data seperti itu perlu dikonfirmasi ulang. Kita konfirmasi aja sebagai dan itu proses pelepasan kawasan hutan yang terbesar sepanjang Republik ini pasca reformasi. Itu zamannya Bang Zul. Yang kadernya Pak Amin juga. Harusnya itu tadi jangan sampai kita yang namanya gajah di depan mata nggak kelihatan. Ya semut di ujung lautan dibahas-bahas itu nggak boleh juga itu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama balik lagi ke redistribusi aset tadi, saya sepakat kalau Prona itu sudah ada lama. Sebenarnya sudah dari tahun 81. Ya. Cuman memang seperti yang saya sampaikan tadi, di zaman Pak Jokowi ini
prosesnya dipercepat. Ya, makanya itu saya apresiasi prosesnya dipercepat. Tapi yang dimaksud dengan pengibulan oleh Pak Amin itu adalah bahwa sumber utama masalahnya ini nggak disentuh gitu loh. Jadi lebih di permukaannya. Karena jadi seperti itu ya, ya seperti misalkan ya maaf mirip-mirip SMK lah ya. SMK mobil SMK. Itu kan gencar sekali di permukaannya, tapi where is di SMK now? Ini Bung Derajat ini kemana-mana larinya ini. Enggak, maksud saya yang pesan dari Pak Amin adalah jadi jangan hanya di permukaannya, intinya itu dilihat. Jadi jangan sampai intinya jadi terlewat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ada soal maaf segala macam, sama sekali tidak ada soal permintaan maaf. Maksud saya adalah kita harus bisa menempatkan tokoh-tokoh bangsa ini pada posisi yang memang pas mereka. Dan ketika Pak Luhut menyampaikan ancaman, ya kita jadi terkaget-kaget loh. Kok terkena kritik seperti ini bukan dilihat substansinya, tapi malah menjadi ancaman yang justru nggak produktif. Tapi saya rasa apa komentar Anda terhadap ya saya sudah berikan banyak komentar. Intinya ya itu apakah memang pemerintah ini hobinya mengancam, apakah pemerintah ini hobinya cari-cari kesalahan dan sebagainya. Tapi saya rasa di pihak pemerintah sekarang juga menyadari bahwa apa yang disampaikan Pak Luhut itu tidak tepat ya. Jadi itu saya rasa itu juga dikoreksi juga oleh pihak teman-teman di pemerintahan. Yang ketiga soal perizinan yang disampaikan oleh Zaman Bang Zul. Ya betul, Bang Zul memberikan perizinan, tapi yang perlu diingat adalah bahwa pada saat itu ada ratusan perusahaan di Kalimantan Tengah dan di beberapa daerah lain itu yang bergerak tanpa izin. Baik. Ya. Saya ingin teman-teman memutar kembali, teman-teman produser maksud saya memutar kembali pernyataan Luhut Panjaitan karena berkaitan dengan apa yang ia sampaikan setelah mendengar bahwa Pak Presiden disebut ngibul oleh Pak Amin Rais. Kita lihat lagi apa kalimat-kalimatnya. Yang senior itu bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya dikibulin? Dari dulu juga dibagi hasil sertifikat itu, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat dan banyak. Lah salahnya di mana? Jadi asbun aja. Jadi jangan bilang bahwa kita pro PKI, apanya pro PKI? Di mana pro PKI? Dan umpas PKI saya pun ikut umpas PKI kok. Ya dosa aku banyak juga kok. Ya sudahlah diam aja lah. Yang lalu-lalu kita lihat ke depan. Tapi jangan main-main. Kalau main-main ya kita pun bisa cari bersama memang mau siapa. Kalau tidak salah Pak Amin Rais menyebut juga bahwa rejim ini pro PKI. Makanya kemudian disebut-sebut oleh Pak Luhut berkaitan dengan jangan macam-macam. Awas ya. Anda mengatakan bahwa pemerintah sekarang baper. Maksudnya apa, Bung Rizal? Jadi begini, yang pertama tadi Mas Derajat sudah sampaikan, kita ini di era reformasi yang dulu terbelenggu, ada kebebasan. Situ apa? Kebebasan berdemokrasi yang luar biasa. Ada kebebasan berpendapat. Apalagi Pak Amin tokoh reformasi. Jadi kalau Pak Amin menyampaikan itu atau siapapun ya, nggak usah Pak Amin, tokoh ya kita yang mahasiswa aja biasa tuh mengkritik pemerintah, itu biasa. Yang namanya masyarakat, apalagi tokoh sampai mahasiswa, itu biasa anak-anak remaja. Jadi tokoh boleh menista dan memfitnah gitu. Bukan menista sebentar. Itu. Jadi itu biasa, mengkritik itu pertama biasa itu di era reformasi. Tapi harus kritik yang membangun. Iya. Nanti dulu. Yang kedua. Nah, berarti persepsi tentang kritik dari teman-teman PDIP sekarang ini berbeda dengan persepsi tentang kritik teman-teman PDIP ketika zaman Pak SBY. Saya mau ke situ. Yang kedua, ini beda nih. Itu kan yang kedua, kan, itu eranya. Yang kedua, kita introspeksi loh, ya kan? Kita belajar sama Pak SBY yang 10 tahun. Pak Jokowi ini nggak ada apa-apanya dikritik di zaman ini 3 tahun ini. Coba lihat Pak SBY. Kita boleh searching hari ini 10 tahun, hampir setiap hari nggak pernah berhenti. Komentar Pak SBY biasa saja, nggak berlebihan, apalagi ngancem-ngancem. Ya mohon maaf, kami di oposisi. PDIP lebih dahsyat lagi. Kalau buat PDIP nggak ada bener PSB itu dari A sampai Z. Termasuk kan seniornya Mas Arteri ya Ara itu bareng-bareng saya terus ngantemin Pak SBY itu. Maksud saya begini, poin sebentar. Maksud saya biasa saja yang namanya pemerintah itu biasa saja, nggak usah berlebihan. Kemudian yang tidak kalah penting, harusnya pemerintah memahami yang namanya pemerintah itu biasa penguasa. Kami di DPR ini dikritik biasa tiap hari.
Yang penting tunjukkan dengan kerja, dengan kinerja. Tidak usah membalas berlebihan, apalagi pakai ngancam-ngancam. Ya bikin ribut lah. Nah, ini ancaman juga terhadap ini. Apa? Ancaman juga. Lu jangan gitu dong. Ya enggak, Jangan saya justru kasih tahu. Warning. Waktu jadi oposisi, kami oposisi bersama-sama. Kita mengerti PSB, tapi PDIP luar biasa. 10 tahun. Sekarang baru 3 tahun begitu kan biasa aja. Dijawab sesaat lagi setelah pariwara berikut. Dijawab sesaat lagi. Kami akan kembali dua sisi. Bos, PDIP mah ngeri kalau kritik Bung Riza Patria tadi sebelum break tampaknya mau disampaikan kepada para pendukung pemerintahan sekarang. Saya mau Silakan, klarifikasi Bung Andri. sedikit ya. Dalam konteks masih yang namanya redistribusi aset. Ini kan jelas Pak Riza, kita rapat tiap hari di Komisi 2, kemudian saya 3 tahun sama Pak Riza Komisi 2. Ini kan instrumen bagaimana kita mengatasi ketimpangan sosial kepemilikan hak atas tanah. Tadi kan dijelaskan sama Pak Riza juga, mana buktinya? Jelas Pak, ya di tempat saya, di dapil saya, ya itu HGU expired. Kalau HGU expired itu artinya punya swasta. Punya swasta dibagikan. Jadi kalau jawaban tadi, mana swasta? Ini ada di tempat saya. Mau saya anterin Bapak juga bisa. HGU expired itu HGU yang sudah habis berlaku. Iya. Menurut aturan ketentuan kembali ke milik negara. Belum diprioritaskan. Baik. Itu satu, Karena pengusaha terbus nggak bener. Nah, Itu Kembali jadi milik negara. Kemudian yang kedua, pemetaan atas bidang-bidang tanah. Pemetaan atas bidang-bidang tanah kan kita lakukan. Makanya keluar. Ada yang sekian juta. Kenapa bisa yang ini duluan dipercepat? Karena yang inilah yang sudah terpetakan, kan lebih gampang. Artinya sudah berhasil. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana dikatakan PDIP katanya sudah sering kritik, sekarang malah jadi anti kritik gitu. Nah inilah yang kita katakan, kalau PDI Perjuangan kritik itu selalu pakai bukti berdasarkan fakta. Ada data, ada fakta. Tidak dengan yang seperti ini yang kita katakan, ini menista, ini fitnah. Saya ingin minta men-challenge Pak Amin, buktikan 74% tanah di Indonesia dikuasai oleh satu orang. Satu kelompok. Enggak baca, saya putar aja lagi. 1%. Ya. Nah, kemudian kita ingin sampaikan. Enggak, ini jangan sampai keliru, kita putar aja lagi. Oke. Yang dikatakan, Mari kita play. Ya, Mari kita putar. Saya ingin bukti. Permintaan Bung Arteria kita putar. Ya. 1%. Boleh kita buktiin apa? Minta bukti dulu. Yang akan sangat jelas dari kebangkitan PKI. Jadi pengiburannya kita harus waspada. Bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi tanah di beberapa daerah, ya, sekian hektar. Tetapi ketika 74% negeri ini tanahnya, hutannya dimiliki oleh kelompok tertentu, itu malah seolah-olah dibiarkan. Buktiin aja. Kelompok tertentu. Oke. Dibuktiin aja. Nah, kemudian 74% yang dimaksudkan itu tadilah kira-kira yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kepemilikan lahan itu dimiliki oleh 74% yang dimaksud Pak Amin, walaupun kita tahu prosesnya seperti apa gitu. Oke. Sekarang apa yang mau dilakukan terhadap 74% itu? Kan sudah tadi. Enggak, disuruh buktiin aja. Bener nggak ada kelompok tertentu menguasai 74%? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik. Saya sangat senang ini kalau kita bicara data dan fakta. Dikatakan yang dilakukan oleh Bang Zul itu adalah kaitannya dengan kebun-kebun yang sudah ada tapi izinnya belum ada. Saya buktikan kok pelepasan kawasan hutan paling banyak itu di zamannya Pak Zul. Makanya kalau kita mau bicara, KPK datengin aja. Ini kan marahannya udah di KPK, ini tinggal kapan mau dimainkan aja. Jadi itu dosanya di situ gitu ya? Saya ingin memastikan ini. Berani nggak inisiasi Pak Amin ya atau teman-teman dari PAN untuk memastikan tolong audit kami. Karena kita menenggarai betul kok bahwa pelepasan kawasan hutan ini banyak permasalahan di situ, tidak proper, tidak prosedural. Dan yang apa yang diuntungkan? Apakah rakyat yang diuntungkan? Zamannya Pak Jokowi jelas. Pelepasan kawasan hutan kita bagi ke sertifikat per bidang tanah. Zamannya itu enggak dikasih ke private sector, ke sektor swasta. Ya, ini yang kita katakan, tolong kita harus juga bicaranya itu secara terbuka dan jujur itu. Berikutnya lagi saya mau bisa katakan ini. Bagaimana mengenai tadi zaman dulu ada Prona, ada PTSL.
Prona, PTSL zaman dulu Pak, diberikan kepada orang-orang yang berhak. Misalnya apa? Transmigrasi yang sudah menanam di situ, bekerja di situ, pemilik tanah. Zamannya Pak Jokowi, orang miskin yang dikasih ini yang kita katakan konsep land reformnya betul-betul sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Zamannya Pak Jokowi lah yang tidak ada hubungan hukum dengan tanah langsung diberikan demi apa? Demi untuk hidupnya seseorang. Kejadian ini yang kita katakan inilah fenomena yang luar biasa. Sangat humanis, memanusiakan manusia. Ini yang kita katakan tadi. Tolong dicermati. Ini dua hal yang berbeda antara Prona dengan PTSL. Jadi boleh baper ya, karena udah bener yang dilakukan sekarang itu. Bukan boleh baper. Yang nggak boleh itu menista dan memfitnah. Menuduh tanpa bukti lah. Saya giliran saya. Iya, Oke. silakan. Jadi gini, kalau Mas Arteria mengatakan ini apa namanya menista dan menfitnah, ya berarti bahasa gampangnya kuping PDIP ketika berkuasa jauh lebih tipis daripada ketika oposisi. PDIP. Karena ketika kan saya enggak kan PDIP atau kuping Mas Arteria dan karena ketika beroposisi itu kritiknya terhadap Pak SBY jauh lebih sadis. Contoh lebih sadis itu apa? Itu banyak lah, silahkan di Google lah, terlalu apa namanya, nanti kita akan jadi melebar ke Pak SBY jadi. Tapi jauh karena saya terlibat langsung. Saya bersama-sama salah satunya Ara Sirait. Jadi menurut Anda ngibulin itu masih ringan? Artinya apa namanya? Ya kalau roda ini berputar, ya itu sudah sunatullah. Roda ini berputar. PDIP kadang berkuasa, PAN kadang berkuasa, Gerindra belum. Nanti satu saat Gerindra berkuasa. 2019. Roda ini berputar. Ya. Insyaallah. Jadi ketika kita berada di atas, ya kita jangan kuping tipis terus main ancam biasa seperti aja yang lah, sekarang, gitu. ya. Biasa aja. Itu yang pertama. Yang pertama. Ya, Oke. Terus yang kedua, masalah apa namanya program yang dikatakan tadi pelepasan di zaman Pak Zul tadi, ya kan? Jadi silakan nanti dirinci, ya. Yang betul-betul murni pelepasan, yang sewa pakai, yang pinjam pakai. KPK masuk apa-apa ada rinciannya itu, ada rinciannya. Dan silakan dirujukkan ke atas ke program pemerintah. Ya, karena yang dilakukan Pak Zul itu adalah dalam kaitan dengan program pemerintah. Pak SBY. Kalau di situ ada kesalahan Pak Zul, ya tentu setiap pejabat publik harus mau bertanggung jawab kalau ada kesalahan, ya kan? Tapi kalau itu melaksanakan program pemerintah, ya itu programnya Pak SBY pemerintah saat itu yang legitimate kok, ya kan? Itu yang kedua ya. Kita audit aja Pak kalau gitu Pak. Ya, kemudian yang ketiga ya. Kembali ke masalah tanah yang 74% tadi, ya. Jadi kalau kita dikatakan di zaman Pak Jokowi percepatan segala macam sudah baik apa segala macam, dari awal saya katakan saya mengapresiasi percepatan. Tapi apakah ini merata di seluruh Indonesia? Apakah keadilan merata di seluruh Indonesia? Enggak, sebentar. Saya akan kasih contoh satu kasus. Kita PAN punya bupati di Pulauan Mongondo, ya, namanya Yasti. Dia melihat ada perusahaan semen milik Cina yang tidak punya IMB. Sebentar, saya rasa tidak punya IMB, tapi pokoknya ada masalah di dalam izin pertanahannya, ya. IMB kan bupati. Ditertibkan oleh bupati. Bupatinya dijadikan tersangka oleh Polri. Polrinya zamannya Pak Jokowi. Terus keadilan hukumnya di mana? Menurut Anda itu ada hubungannya di situ? Bukan, maksud saya adalah bahwa jangan hanya melihat pada penyerahan sertifikat saja, lihat pada masalah pertanahan yang secara menyeluruh. Jadi Mas ya, Derajat, kalau memang Pak Jokowi memang betul-betul pengen membuat program pertanahannya itu sesuai dengan UUD 45, ya, seluruh jajarannya rapikan dong. Oke. Itu kritik Pak Amin secara ini saya mau nanya juga, jadi Pak Derajat, jadi yang 74% lahan dikuasai kelompok itu ditarik kembali atau benar itu pernyataannya? 74%. Jadi gini, sebagian besar lahan itu dikuasai oleh kelompok tertentu. Benar nggak itu? Bukan sekelompok, bukan satu kelompok. Kelompok tertentu bisa etnis tertentu, bisa apa namanya kelompok C gitu. grup perusahaan tertentu. Ya saya nanti akan tanya Pak Amin kelompok tertentu ini. Kemudian yang kedua masalah Ibu Yasti ditersangkakan karena permasalahan IMB oleh Pak Tito, itu benar nggak? Jadi atau Yasti, ini juga jangan, jadi biar kita jelas semua. Yasti itu menertibkan itu, dia kemudian mengirim Satpol PP. Ya, Satpol PP dikirim ke sana. Kemudian Satpol PP ini ditangkap oleh polisi itu karena dianggap melakukan perusakan. Lah ini menertibkan perusahaan yang nggak tertib kok dianggap perusakan.
Oke, nanti tanya. Saya ingin dengarkan suara Bung Intinya Bajul. gini, kita ingin memberikan pelajaran politik yang baik kepada masyarakat. Artinya apa? Kritik sesuatu yang biasa, tetapi kritik harus dibarengi dengan data. Itu harus clear dulu, jangan sampai asal kritik. Maka ketika seseorang asal kritik, jadinya asal bunyi. Fitnah, menista. Ini Bahasa bahasanya hukumnya kan fitnah. begitu, fitnah Seperti dan kita menista. sampaikan tadi, sudah saya sampaikan kaitannya dengan tudingan dari Pak Amin. Ya kira-kira begitu. Nah sekarang, terhadap 74% lahan yang dikuasai kelompok tertentu itu kan harus butuh penyelesaian. Kita fakta menunjukkan bahwa itu terjadi perizinannya di zamannya Bang Zulkifli. Artinya Mas Badawi mengakui kan ada sekelompok ada lahan yang sangat luas dikuasai oleh kelompok. Tapi Memang kan 34% lahan. ini kan kalau kita dari 2,4 juta perizinan lahan dari lahan hutan menjadi perkebunan, itu 70%-nya dikeluarkan izinnya di zaman Bang Zulkifli. Iya, Nah, iya, iya. Yang dikeluarkan izinnya oleh Pak Zulkifli itu tidak semuanya itu terlaksana dengan baik. Misalkan ada yang terbengkalai, ada misalkan sudah nggak diapa-apakan. Nah, itu harus segera dilakukan tindakan. Terus kemudian kaitannya dengan tadi yang disampaikan administrasi lahan, administrasi pertanahan, terus terang saja administrasi agraria kita itu masih lemah. Ketika Anda mengakui itu? kita mengakui itu, maka proses yang dilakukan oleh Pak Jokowi diantaranya memberikan bagi-bagi sertifikat melalui program PTSL itu sebuah tahapan yang cukup bagus. Bahkan kita ada 126 bidang misalkan 126 juta bidang pada tahun 2024. Tujuannya begini Mas. Itu diapresiasi oleh dua narasumber Iya, ini. diapresiasi dan kita mitra kerja di Komisi 2 teman gitu kan untuk membahas persoalan ini. Tapi Pak Riza pendapat yang di Komisi 2 main di sini berbeda ini. Oh ya, yang berbeda. Nggak ada. Saya justru ingin Ada keuntungannya. Ketika sertifikasi administrasi lahan itu dilakukan, pertama, legalisasi lahan itu ada. Jelas, lahan itu milik siapa. Yang kedua, nilai aset dari sebuah lahan itu akan naik. Kenapa? Yang kita tahu, yang disampaikan oleh Pak Atria tadi, warga kita kebanyakan kesulitan dalam misalkan akses permodalan untuk meningkatkan perekonomian. Dengan adanya dia miliki sertifikat, itu bisa dijadikan agunan. Jadi itu salah satu contoh. Kita kasih yang namanya akses reform. Baik, kita break dulu karena hanya tersisa satu segmen yang akan saya dengarkan dari Anda adalah kalau menghadapi dengan kritik seperti ini, kritik seperti apa yang terbaik agar tidak menjadi sebuah ada fitnah, kemudian ada yang baper dan sebagainya. Kami akan kembali saat lagi di penghujung Dua Sisi. Saya ingin mendengarkan komentar terakhir dari para narasumber. Dari Bung Riza, apa yang Anda sampaikan? Ya, jadi yang penting bagi saya ke depan begini, ini kan alamnya memang demokrasi, zamannya reformasi. Sekalipun memasuki tahun politik ya 2018 Pilkada 2019, kita harus bijaksana saja menyikapi. Apalagi posisi pemerintah. Udah sama seperti DPR. DPR itu mau bagus kayak apa, udah dikritisi setiap hari, terima. Yang penting kita kerja secara baik, tampung aspirasi, perjuangkan ada MD3 aspirasi. dibunuh juga nanti yang kritik. Ada undang-undang MD3. Enggak seperti Enggak itu. gitu ya. Maksud saya itu harus diterima sebagai kritik. Nah, apalagi pemerintah, wajar kalau pemerintah, harusnya pemerintah lebih banyak dikritik daripada DPR. Kenapa? Karena pemerintah punya kekuasaan lebih besar dari DPR, punya kewenangan lebih besar, menggunakan anggaran lebih besar, punya aparat, semuanya dia punya. Wajar kalau dikritik oleh masyarakat. Kalau kritiknya karena benar. ekspektasi masyarakat pada pemerintah itu setiap hari semakin besar. Jadi wajar pemerintah. Jadi bijaksana saja lah, nggak usah baper tadi. Siapapun pejabat sikapi secara bijak, diskusi, tunjukkan kinerja, apapun kritiknya. Gitu. Bung Baidowi. Ya, kalau saya melihat ancaman dari Pak Luhut itu hanya spontan lah. Tidak, kami meragukan itu akan menindaklanjuti pada hal-hal yang lebih serius. Jadi itu terbawa situasi, ada sebab dan akibat. Sebabnya apa? Sudah kita tahu bersama, ada semacam tudingan yang tidak dibarengi dengan bukti-bukti real di lapangan kan. Sehingga reaksinya seperti itu. Dan bagi pemerintahan, koalisi pemerintahan, kita biasa menerima kritikan dan masukan dari masyarakat itu sesuatu yang biasa saja gitu. Cuman ya kita harapkan kritiknya itu membangun. Toh kita bersama ini untuk membangun bangsa, tidak hanya berdiri di atas kepentingan kelompok. Kita ingin semua berada di atas kepentingan bangsa,
tantangan kita masih besar, masih banyak daripada hanya meributkan soal-soal yang remeh-temeh seperti ini. Ya. Bung Derajat. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita harus selalu ingat roda itu berputar. Ya. Jadi ketika diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini, ya kita jangan anti kritik, jangan kuping tipis, jangan baper tadi, ya, jangan arogan gitu ya, dan dilihat saja, jadikan itu sebagai pemicu untuk prestasi yang lebih besar lagi. Terima kasih. Terakhir. Ya, saya mengatakan begini, silakan aja, kritis itu boleh dan kita butuhkan teman-teman ini menjadi mitra strategis. Tapi ya jangan memfitnah, jangan menista, jangan hate speech, jangan juga menyebar kebencian dan berita bohong. Yang kemudian yang kedua, belajarlah kita bagaimana jangan selalu membuat polemik dan sensasi. Jangan mengancam Tapi kalau gitu. kita hadirkan prestasi. Makanya kalau saya sih tidak dalam pendapat begini. Harus disebut dong arteri, jangan ngancam. Iya, makanya begini Bang. Saya nggak mau bilang ancam. Kalau ancam itu kan nggak boleh. Makanya ini ada hikmahnya juga. Kalau perlu nanti Pak Luhut, ya buktiin aja yang diomongin. Bener nggak bisa cari kesalahannya Pak Amin, dipaparin aja. Jadi kan publik juga jelas nanti. Jadi bukan mengancam ini. Kita katakan demikian. Yang kemudian saya katakan Pak. Ya, saya Mas Arteri kan selalu mengatakan selesai saya belum selesai. Saya ingin mengatakan beginilah. Tambah short nanti. Yang saya katakan, saya tadi kan sedihnya saya harus menjelaskan kenapa sedih. Bedanya kita ya sama yang kemarin-kemarin, ini jelas yang diberikan itu adalah organisasi tani, petani, rakyat dan orang miskin. Itu baseline yang membedakan antara program-program presiden sebelumnya dengan Pak Jokowi yang dihadirkan. Ya, terima kasih. Gini, Mas Arteria kan selalu mengatakan ini hate speech, ini hoax, Ya, segala macam. saja. Itu berarti mempunyai persepsi yang berbeda soal kritik. Iyalah. Terus kemudian soal Pak Kalimat Luhut, tidak ini perlu presiden, ditafsir. ini juru bicara presiden Johan Budi itu sudah mengatakan jubir presiden pernyataan Pak Luhut itu tidak mewakili sikap presiden. Iya nggak apa-apa. Malah saya katakan situasi Baik, lah. terima kasih. dibuktiin aja. Intinya adalah Anda sudah mendengarkan semua paparan dan sekali lagi kembali pada Anda. Anda memiliki pengertian yang mana yang menurut Anda paling pas. Terima kasih telah mendengarkan dua sisi dan bersama-sama dalam diskusi ini. Bung Riza terima kasih, Bung Derajat terima kasih, Bung Arteria terima kasih, Bung Bayu terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.